Kita semua para pelaku inbound tourism sangat berharap kiranya border bisa segera dibuka. Dan kami para anggota INTOA dapat berkarya kembali di dalam perannya sebagai penghasil devisa bagi negara dan bangsa Indonesia. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Pada episode kali ini sangat khusus akan hadir bersama kita Bapak Bondan Nurdianto, salah satu pelaku senior pariwisata Indonesia yang sudah berkarir lebih dari 40 tahun. Pada kesempatan ini, Pak Bondan akan berlaku sebagai host dan narasumber kami adalah Ibu Wuryastuti Sunario. Dengan segudang pengalaman di dunia pariwisata, Ibu Wuryastuti Sunario adalah Tour Manager Marine Tour Indonesia tahun 1966 sampai 1967, Managing Director Indonesian Tourism Promotional Board 1993 sampai 1998, Chairperson 5 kali Pasar Wisata Indonesia atau Tourism Indonesian Mart and Expo tahun 1994 sampai 1998. Masih banyak lagi segudang karir lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya, acara ini akan langsung dipandu oleh host Pak Bondan Nurdianto. Selamat pagi para pendengar podcast Pariwisata Indonesia dan pemirsa YouTube IINTOA yang berbahagia. Pagi ini di awal bulan September tahun 2021, kembali IINTOA menayangkan dialog eksklusif dengan narasumber kita. Siapakah beliau? Sebentar akan saya perkenalkan kepada Anda. Di hadapan saya telah hadir narasumber kita pagi ini, yaitu seorang wanita tokoh pariwisata yang sudah melegenda. Siapa dia? Inilah Ibu Wuryastuti Sunario. Selamat pagi, Bu Wuryastuti Sunario. Agar terkesan lebih akrab untuk selanjutnya, izinkan saya memanggil Ibu dengan nama Ibu Tuti saja ya, Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Bondan, apa kabar? Ya, selamat datang dan terima kasih Ibu sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk kita ngobrol-ngobrol ala sersan, Bu ya. Serius tapi santai tentang pariwisata. Baik, mengawali obrolan sersan kita pagi ini, saya ingin menggeledah sedikit mengenai profil Ibu Tuti. Boleh ya, Bu ya? Enggak. Oke, maaf, saya minta izin untuk boleh menyebutkan usia Ibu. Usia Ibu saat ini baru menginjak 18 tahun, ditambah dengan 63 tahun pengalaman hidup. Apa resep Ibu Tuti yang sudah berusia menjelang 81 tahun hingga pagi ini, Ibu Tuti masih tampak fresh, charming, dan penuh dengan semangat? Apa Bu? Kira-kira maaf, Ibu bisa menjelaskan ini Bu? Silakan. Oh, mau bagi rahasia ya Pak ya? Iya nih Bu. Satu, saben hari minum vitamin. Wah, iya. Itu belajar dari ayah saya. Iya Bu. Dan karena beliau selamanya minum vitamin rutin setiap harinya. Keduanya Pak, ternyata setelah umur 80 begini, melihat kembali kok kayaknya saya masih tetap, bilanglah segar ya. Ini karena kayaknya jatuh cinta sama pariwisata nih Pak. Persis. Rupanya ini pariwisata menjaga orang tetap muda. Bapak juga kan? Iya Bu. Itulah rahasianya, sebetulnya cuma itu saja Pak, nggak ada rahasia lain. Iya Bu.
Nah, para pendengar dan pemirsa, itulah tadi resep dari Ibu Tuti yang dapat diteladani oleh para wanita Indonesia agar dapat berusia panjang dengan kondisi fisik dan pemikiran yang prima. Saya kira saya sependapat dengan Ibu bahwa kalau kita terjun di dalam dunia pariwisata, insya Allah umur kita tuh akan panjang, Bu ya. Saya juga sudah berkiprah hampir lebih dari 40 tahun berkiprah di industri pariwisata. Dan usia saya juga sudah mendekati 71. Ya, saya senang, happy-happy aja, Bu. Sama seperti Ibu lah, Bu ya. Aduh, happy-happy sekali ya, Bu. Baik, tadi di awal sudah diulas sedikit oleh produser kami mengenai perjalanan karir Ibu. Nah, berbicara mengenai karir Ibu Tuti di dalam bidang pariwisata, saya ingin mendengar langsung dari Ibu. Please, Ibu ceritakan perjalanan karir Ibu antara lain, misalnya di start waktu Marine Tour Indonesia sebagai inbound tour manager. Kemudian pada saat Ibu berkiprah di Direktorat Jenderal Pariwisata, pada saat itu juga Ibu berkiprah di ITPO San Francisco, ASEAN, and Hong Kong. Kemudian cukup lama Ibu juga berkarir di BPPI, Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Kemudian belakangan ini di Kemenparekraf, dan sampai sekarang Ibu tetap sebagai pemerhati Kepariwisataan Indonesia. Boleh Ibu silakan untuk menceritakan tentang perjalanan karir Ibu ini. Silakan Bu. Iya, jadi ya itulah kami kembali dari Inggris itu kira-kira 64 ya. Ya. Tahun 1964 kalau nggak salah. Lalu sesudah itu tidak lama kan pecahnya G30S. Ya. Tetapi tidak tahu bagaimana mencari pekerjaan. Akhirnya saya kok jatuhnya di waktu itu di Kementerian Pos dan Telekomunikasi, Perhubungan dan Telekomunikasi dan Pariwisata di Jalan Mojopahit. Ya. Dan ya di sanalah mulainya. Sesudah itu Pak Jali Asnam membuat travel agent, boleh dibilang travel agency swasta yang pertama, yaitu Marine Tour. Oke. Saya juga lupa tadinya, terus diingati sama Ibu Yana, saya menjadi juga pendiri. Pendiri, oh iya Bu, iya Bu. Yana yang ingetin sama saya. Nah dari sanalah menjadi karier, dan akhirnya saya juga kembali ke direktorat waktu itu Direktorat Jenderal Pariwisata, yaitu di dalam rangka PATA 74. Oke, PATA ingat tahun 74 Bu ya. PATA 74 waktu kita benar-benar mulai kembali revitalisasi dari pariwisata yang boleh dikatakan harus mulai dari nol ya. Ya. Lalu ya demikianlah. Jadi saya juga ada beberapa tahun di Amerika, lalu sesudah itu 15 tahun saya ditempatkan di Singapura. Oh, yang di BPPI itu yang ITPO atau BPPI Bu yang di Singapura itu Bu? ITPO. Jadi ITPO itu Indonesia Tourist Promotion Office, Pak. Office, yes. Itu artinya kantor yang di luar negeri. Yeah. Tadinya ada satu di San Francisco, yang sesudah itu pindah ke Los Angeles. Iya. Dan saya sudah tidak ada di sana waktu ke Los Angeles. Lalu saya ditempatkan di Singapura, dan itu menangani tidak hanya ASEAN tetapi sampai ke Taiwan, Hong Kong dan sebagainya, yang sangat menyenangkan. Sesudah itu terus Pak Yop Ave minta saya menangani BPPI, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, di bawah ketuanya Pak Tantri Abeng, saya sebagai pelaksana. Jadi pelaksana CEO di dalam BPPI itu, dan BPPI lah dengan sendirinya atas instruksi dari Pak Jok
Pak Yub Ave itu kita lah yang mulai dengan pasar wisata, yaitu suatu event yang khusus membahas bisnis dengan bisnis, tetapi khusus dengan bisnis Indonesia. Begitulah cerita. Sesudah itu macam-macam terjadi, reformasi dan sebagainya, maka tetapi akhirnya saya diminta pembantu kembali untuk menulis sebagai editor di Indonesia Digest, Indonesia apa itu Travel, Indonesia.travel itu websitenya yang bahasa Inggris, Pak. Lama, berapa tahun, tapi sekarang sudah tidak lagi. Wah, wah. Waktu di Singapura itu tadi kalau nggak salah Ibu menyebutkan lebih dari atau belasan tahun, Bu, ya. Apakah itu kira-kira dari sekian banyak karir Ibu yang emban so far, kira-kira karir mana, Bu, yang paling Ibu tuti sukai dan banggakan? Sukai, saya bilang semuanya aku semuanya, suka ya. Bu, ya. Memang kalau gitu no wonder bahwa pariwisata itu memang menyenangkan, Bu, ya. Ya, kita melihat yang senangnya, yang susah-susah bawa-bawa brosur ke sini sana, ngangkat barang, gitu lupain aja kan, Pak. Iya, yang kita senang ketemu orang gitu, terus diundang makan gratisan, itu kan yang senang wisatanya. Tetapi zaman itu, Bu, saya masih ingat kalau kita mau memasarkan pariwisata Indonesia itu kita mesti bawa koper-koper besar-besar, Bu, untuk bawa brosur dan flyer-flyer, Bu, ya. Dan di sana kan kita tidak dibantu, kalau di sini kan ada bapak-bapak yang nggak bantu ini angkat-angkat. Iya. Ada semuanya kita mesti angkat sendiri. Waduh. Jadi bos atau tidak bos angkat brosur. Betul. Jadi biarpun namanya bos tetap aja angkat ini, Bu, ya, angkat koper juga, Bu, ya. Angkut-angkut. Itulah namanya. Pengalaman pariwisata. Ya, luar biasa, Bu, luar biasa. Jadi memang pengalaman Ibu di dalam dunia pariwisata ini sungguh luar biasa, Bu, ya. Tadi Ibu juga menyinggung sedikit mengenai pasar wisata. Saya agak sedikit wonder gitu ya, kenapa, Bu, pada tahun 98 tiba-tiba pasar wisata itu berhenti, Bu, tidak diteruskan. Itu kira-kira reason-nya apa, Bu, ya? Jadi begini, Pak, perlu konstruksi ya dari BPPI itu adalah suatu usaha untuk menyatukan dan pengaturan dan biaya bersama antara pemerintah dan swasta. Dan itu dicoba waktu pertama-tama itu, maka itu penyelenggaraan dari pasar wisata itu adalah kita bersama membangun bersama. Pemerintah maupun swasta bersama, tidak hanya atas nama yang ini bagian ini, tidak. Bersama-sama kita maunya membangun. Dan itu saya kira pada waktu saya di BPP itu 5 tahun ya. Itu boleh dikatakan cukup sukses, Pak. Sesudah itu saya keluar dari BPP, saya berhenti dari BPP itu, dan pasar wisata diteruskan kalau tidak salah oleh Ibu Maiti Robot ya. Dan itu beliau masih bisa melanjutkan sampai beberapa tahun. Akan tetapi yang menjadi masalah kemudian rupanya adalah sponsorship dari daerah. Sehingga ya akhirnya biaya juga yang menentukan. Iya. Nah, kaitan pertanyaan saya tadi itu, saya ingin bertanya kembali. Pariwisata itu tentu kalau suatu negara ingin memperkenalkan dunia pariwisatanya, tidak lepas dari upaya marketing, Bu, ya. Nah, Ibu kan spesialisasinya juga di bidang marketing. Kira-kira untuk ke depan,
apakah Indonesia masih memerlukan ajang promosi atau ajang marketing seperti model pasar wisata, Bu, untuk kelas dunia gitu, Bu? Oh, saya kira kenapa tidak? Justru Masih ya, Bu? akan lebih. Hanya saja memang sistemnya sudah berbeda, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau dulu belum ada yang namanya digital, Iya, sekarang khususnya dengan adanya pandemi ini, maka penggunaan digital atau apa namanya yang baik digital maupun non digital bersama itu sudah menjadi suatu kebiasaan, oke. sehingga cara begitu akan bisa merubah semuanya, sistemnya juga. Iya, iya. Iya, Bu. Jadi saya kira bagus juga memang ya. Jadi apa yang telah dijalankan oleh beberapa pengelola travel mart itu kita sudah selama pandemi ini khususnya itu sudah mempergunakan secara virtual. Yang saya maksud tadi, Bu, kira-kira kalau misalnya pandemi ini sudah reda atau sudah selesai, apakah masih tetap diperlukan ajang travel mart yang bersifat langsung tatap muka, Bu? Bagaimana, Bu? Pendapat? Saya kira itu tergantung dari kedua belah pihak. Apakah industrinya merasa memerlukan? Iya, iya. Jadi sebagai BPPI ini kan hanya boleh dibilang melayani ya kebutuhan dari swasta Ya, maupun dari counterpart ya, buyer. Ini maunya bagaimana? Maka itu kan yang menjadi masalah adalah penggabungan dana itu, Pak. iya, iya, iya. Dan mempunyai baik pemerintah maupun swasta dan industri maupun termasuk airline ini mempunyai satu keinginan. Jadi pasar wisata itu terjadi karena baik pemerintah swasta bersama-sama Iya, mempunyai satu keinginan dan bersama-sama mau membiayai. Dan itu tidak hanya dibiayai oleh mereka yang mempunyai uang atau investasi di dalam pariwisata, iya. tetapi misalnya seperti waktu itu Unilever. Unilever kan menjual banyak sekali sabun, Betul, betul. jadi mereka itu juga menikmati kan Iya. pariwisata. Jadi bukan yang langsung, tetapi yang tidak langsung, yang justru banyak juga mengambil manfaat dari pariwisata, itu juga mereka turut memberi uang, Pak, memberi Oh, anggaran. ya, ya, ya. Baik, Bu. Jadi saya kira tidak bisa dipungkiri juga bahwa eh, anggota INTOA yang memang mau serius mendapatkan wisatawan mancanegara itu sebaiknya mereka tetap harus juga mengikuti beberapa event-event travel mart yang kelas dunia seperti contohnya di ASEAN Travex ataupun Tourism Mart ataupun mungkin yang sekelas yang per kaliber paling besar ya di ITB Berlin, Bu ya. Iya, ya benar. Ya, betul, betul. Ya, jadi saya kira ini apa yang statement Ibu sampaikan ini merupakan suatu encouragement buat teman-teman dari anggota INTOA untuk tidak boleh berhenti untuk terus memasarkan produk-produknya atau kepariwisataan Indonesia di dunia internasional. Tapi mungkin dengan dua cara ya Pak ya. Iya. Jadi tidak hanya tatap muka, tetapi juga dengan digital itu. Ya, ya Bu. Baiklah, saya kira kita akan masuk ke dialog kita yang saya kira ini merupakan highlight dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai the tourism ecosystem. Ya, tourism ecosystem yang sangat terkenal sekarang. Ya mungkin nanti Ibu bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan tourism ecosystem. Ya Bu, topik ini sangat menarik. Mungkin dapat kita sepakati untuk kita bicarakan pada pagi hari ini. Tourism ecosystem ini dilansir dari Forbes.com. Menurut Ibu, apakah sebenarnya dimaksud dengan tourism ecosystem? Apakah ekosistem ini sama atau mirip dengan yang biasa kita kenal sebagai kaitannya dengan lingkungan hidup? Atau mungkin ekosistem yang berbeda?
Silakan Bu, mungkin Ibu bisa mengelaborate panjang lebar mengenai tourism ecosystem ini. Saya persilakan kepada Ibu Tuti untuk menjelaskannya. Ekosistem di Indonesia selamanya dianggap khususnya mengenai pariwisata seperti ekoturism dan sebagainya yang memang benar. Ya. Akan tetapi menuju kepada sustainable. Tetapi belum memberikan jawaban terhadap sekarang kita mesti apa? Karena pandemi ini sudah juga membuat krisis ekonomi, krisis segala macam krisis lah, selain daripada krisis kesehatan. Dan kita harus, saya tidak begitu senang dengan kata recover, jadi saya jadi lebih senang dengan kata reinventing, building the tourism, reinventing. Reinventing, yes. Reinventing, yaitu bagaimana dari permasalahan yang begini banyak di luar maupun di dalam banyak sekali bagian dari industri yang melayani kita dan kita melayani mereka, ini bisa bangun kembali. Maka ternyata krisis-krisis ini telah membawa banyak perubahan. Oke. Tanpa kita ketahui di dalam 2 tahun ini sudah terjadi perubahan yang besar. Pertama, kalau dilihat dari segi industri, adalah behavior of the client, dari pembeli, consumer. Kalau itu consumer tadinya oke, biarin aja kita mau rame-rame seneng-seneng, tetapi sekarang udah takut-takut nih. Iya. Belum lagi harus karantina dan sebagainya. Jadi mereka punya behavior menjadi dekat-dekat dulu deh kalau udah itu. Kita lihat dulu deh, udah aman nggak di sana. Betul. Tetapi sebaliknya, ini semuanya cepat-cepat aja ya Pak ya. Sebaliknya di pihak kita yang melayani, itu kita melihat bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, nomor 1 adalah kesehatan masyarakat. Jadi kita pun harus was-was bahwa wisatawan asing yang kita bawa ke Indonesia tidak juga membawa varian baru dan memulai lagi kita dari awal. Bayangin, kalau kita mendapat lagi yang baru, maka apa kita mau mulai lagi dari PPKM darurat? Waduh, gitu loh. Jangan sampai deh Bu. Lah persis. Ya. Jadi masalah ini adalah a two-way traffic. Berarti kita sebagai pariwisata harus melindungi baik klien kita, konsumen kita, yaitu si wisatawan asing maupun domestik, maupun kita harus juga melindungi bangsa kita sendiri. Iya. Oleh karena itu saya dengan sangat senang hati mulai mengerti ini gimana, dan maka saya ketemu ini Pak. Kalau boleh nanti diperlihatkan juga ya Pak yang punya ini skema ini, yang membuat skema ini adalah strategi ya Pak ya. Iya. Mereka yang mempunyai skema ini. Jadi kalau kita lihat di sini, nomor 1 adalah tourism ekosistem itu terdiri dari 3 Bu ya. Ada 3 sistem gitu Bu ya. 3 bagian yang 3 bagian. Tidak terpisahkan Pak. Iya. Satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Maka pertama adalah produk dan services yang kita layani. Iya. Misalnya culture, sun, beach, nature, sports, MICE. Tetapi juga services yang kita berikan antara lain travel services, di mana termasuk air transport, ground dan travel companies gini ya, travel and tour companies. Sedangkan juga termasuk ke dalam services adalah lodging dan food, yaitu hotel, restoran dan resorts. Iya. Nah, di bawah itu adalah tourism sector enablers. Enablers artinya
yang perlu diperlukan untuk menggerakkan, untuk bisa mampu bergerak. Iya, iya. Jadi adalah tourism industry planning. Jadi kalau kita mau itu semuanya harus ada industry planning. Jadi planning tidak hanya sebagai destinasi, tetapi industrinya pun juga harus planning. Tourism investment, tanpa duit maka semuanya tidak akan bisa berjalan. Iya. Kita perlu tourism marketing, kita perlu tourism human capital development, jadi staff kita, maupun siapa yang bekerja untuk pariwisata harus kita didik mereka pengertiannya apa, tourism research dan statistik. Nah, di sini ini yang kita agak sangat lemah. Lalu ketiganya adalah tourism system enablers. Jadi kalau yang kedua adalah menggerakkan, mendayagunakan sektor pariwisata. Yang ketiganya adalah dasar dari dasar, yaitu menggerakkan sistem keseluruhannya di atas. Oke. Yaitu pertama security, yaitu keamanan, ya tidak mau ada bom-bom dan sebagainya. Iya. Keduanya adalah health and safety, masuk urusan COVID sekarang ini. Ketiganya environmental sustainability, yang adalah sekarang juga sudah mulai sangat dibahas, yaitu climate change dan infrastruktur. Oke, ya Bu. Maka kalau kita lihat dari keseluruhan ini, kita melihat maka ke dasar-dasar, ternyata yang menghambat, menghentikan semua gerakan, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, untuk bermobilisasi, mau berdagang, bahkan bekerja, bahkan bersekolah, bahkan adalah yang menghambat itu semuanya adalah health, seku COVID-19 yang semakin ganas dengan terjadinya varian Delta dan varian-varian baru ini. Iya. Jadi kalau Pak, kita ingat ya Pak, dari dulu memang di dalam kita bikin pasar wisata dan sebagainya, pastilah dipikirin juga urusan environment, urusan health and safety. Tetapi kan penghalang, bukan jadi pikiran gitu Pak ya. Iya. Bukan jadi pikiran. Nah ternyata sekarang, health and safety ini sudah di atas semuanya. Iya. Semuanya tidak akan bisa berjalan tanpa ada health and safety siku COVID. Bebas dari COVID. Maka mau tidak mau di dalam membangun keseluruhan sistem ini, COVID ini ada di atas. Iya. Tetapi yang kita melihatnya dari ini, jadi dengan sistem ekosistem ini Pak, kalau dahulu kita memikir linear, misalnya kalau pasar wisata, kita bicara hanya dengan bisnis, tetapi sekarang dengan adanya B&B dan sebagainya, itu tidak lagi dengan B2B, tetapi konsumer kita juga mau ikut nimbrung. Iya, langsung kepada konsumer tuh Bu ya. Persis. Ya. Sehingga ini sudah menjadi beda, maka sebenarnya sekarang ini si konsumer itu kalau tadinya dia bukan stakeholder tetapi tujuan, tetapi sekarang dia itu menjadi stakeholder karena dia itu meng-co-create namanya. Oke. Maka keseluruhan ini semuanya saling bergantung satu sama lain dan saling berdampak. Iya. Kalau ini tidak jalan, maka yang lain tidak bisa jalan. Betul. Jadi bilanglah, Pak, kita mempunyai hotel yang hebat dengan yang apanya paling hebat, tetapi kalau tidak ada orang yang datang ya percuma semuanya. Iya, kosong Bu ya hotel-hotel. Ya. Maka kalau kita melihat skema ini,
Berarti kalau kita mau reinvent pariwisata Indonesia, kita harus melihat itu sebagai suatu lingkaran, Pak. Iya, iya, iya. Bukan lagi satu deret-deretan. Oke. Di mana satu itu bergantung dan mempengaruhi kemajuan dari yang lain. Nah, sedikit lagi misalnya mengenai produk itu, Pak, ya. Jadi masing-masing produk itu yang kita taruh di sini ya, misalnya cultural heritage, bilanglah Borobudur, ataupun beaches, ataupun ya bilanglah Komodo dan sebagainya. Masing-masing kalau kita menangani mereka itu sebagai suatu produk, itu sebetulnya mereka mempunyai suatu ekosistem sendiri kan, Pak? Oke, ya betul, Bu. Ya kan? Ya, ya, ya. Kalau kita mencari komodo, kita mikirin mengenai melindungi komodo, environment, jadi urusan alam lebih banyak. Kalau kita membuat Borobudur, membuat tur ke Borobudur, mungkin kita harus lebih banyak mengenai arkeologi, tetapi juga mengenai manusia yang masih tinggal nginep di sana dan sebagainya. Jadi terus diberitahukan, jadi semakin banyak produk yang kita jual, semakin banyak ekosistem yang kita harus hubungi, benar kan? Iya, benar, iya. Pak. Apalagi yang travel agent, yang tour operators itu, kita kan tahu untuk setiapnya itu harus menghubungi ini. Belum lagi sekarang nomor satu yang kita harus jadi fasih dan menjadi komunikator dan mengetahui segala detail-detailnya adalah masalah kesehatan. Kesehatan ya. Jadi itu yang menjadi hal utama, Bu, ya, yang sekarang sudah diperhatikan, Bu, ya. Habis. Nah, Ibu Nia waktu itu saya juga sedikit membahas dengan Ibu Nia Nisaya. Itu beliau mengatakan kalau image Indonesia di luar negeri sebagai pariwisata itu masih tinggi. Oke, ya, ya. Jadi yang rusak itu bukan image-nya, tetapi yang disangsikan adalah image health-nya. Oh, iya, Bu. Jadi, baik, menarik sekali, Bu, apa yang Ibu gambarkan mengenai ekosistem ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ekosistem di dalam tourism ini ada 3 hal, Bu, ya, yaitu tourism products and services, kemudian tourism sector enablers, dan tourism system enablers, ya, Bu. Nah, dari 3 ini saya tertarik mengenai yang ada kaitannya dengan INTOA, Bu, ya. Kira-kira menurut Ibu nih, kita sama-sama mengetahui bahwa pandemik COVID-19 ini sangat-sangat membuat kesengsaraan luar biasa bagi Biro Perjalanan Wisata, khususnya yang membidangi inbound tourism. Menurut Ibu, secara konkret, nah ini saya garis bawahi konkret ya, secara konkret apa yang tetap harus dilakukan oleh kami para anggota IINTOA agar dari sekarang hingga kelak ketika Indonesia sudah ditetapkan kembali sebagai green zone, tidak kehilangan arah dan tetap mempunyai kinerja yang baik di dalam menangani kedatangan wisatawan mancanegara. Kira-kira menurut Ibu apa, Bu, ya, usulan konkret atau harapan konkret dari Ibu untuk anggota-anggota INTOA ini, Bu? Silakan. Jadi begini, Pak. Pariwisata bukan hanya Indonesia tapi di seluruh dunia lah ya. Pariwisata sekarang boleh dianggap sebagai pasien sakit keras, Pak. Itu seluruh dunia, Bu, ya? Seluruh dunia, seluruh Pak. Dunia. Bukan hanya travel tour, sorry saya selamanya bilangnya travel agent, tapi apa itulah. Dan juga airlines, berapa banyak airlines sekarang yang sudah tutup. Di luar negeri, Alitalia udah mau habis juga tuh. Wah, iya, Bu. Banyak airlines yang bangkrut, Bu. Ya, justru karena itu mulainya juga dari Australia, yang mana itu namanya yang pertama itu kan.
Jadi semuanya termasuk pasien yang kalau baru sembuh tidak bisa akan langsung berlompat ya Pak. Iya, iya. Demikian kita harus melihatnya dari kita juga. Karena pariwisata dan seluruh ekosistem ini terkena oleh COVID. Seluruh ekosistem terkena nih Pak. Iya, iya. Maka majunya harus bertahap. Dan nomor satu, terus terang, saya sangat senang. Kayaknya pemerintah sudah memberikan arah. Iya, kita akan kemana? Yaitu dengan Pak Luhut, Menko Maritim dan Investasi, Marves, itu menyatakan bahwa tahun depan November kalau nggak salah itu akan di Indonesia menjadi tuan rumah dari G20. G20 Bu ya. Di mana kepala negara dari 20 negara dan biasanya dengan banyak-banyak orang yang pengikut yang lainnya, baik pemerintah maupun swasta, akan turut serta. Dan Indonesia adalah selain tuan rumah, adalah ketua. Jadi tahun ini Indonesia menjadi ketua. Ya. Dan untuk melaksanakan itu, maka Presiden sudah menyatakan perbaiki dan siapkan 5 destinasi pariwisata super prioritas. Yang adalah Lombok, Komodo, Borobudur, Toba, dan Likupang, Manado. Betul. Ya sudah itu aja Pak. Iya. Itu di samping dengan Bali dengan sendirinya. Karena akan diadakan pertemuan itu di Bali. Iya. Itu memang pertemuan hybrid barangkali ya, tergantung dari sikon. Iya Bu. Jadi kita ini diberikan kesempatan. Kita sudah melihat arah dari pemerintah. Satu, Bali harus buka. Keduanya, Lombok harus buka. Ketiganya, Borobudur harus buka. 4, Toba. 5, Manado. Jadi jangan jauh-jauh jangan dilupakan. Maka itu saja yang menjadi pegangan. Iya. Itu yang akan menjadi pegangan untuk pemerintah di tahun depan ini untuk diperbaiki, artinya siap tanda kutip sterilisasi. Setiap sterilisasi ya. Nah, kan, tanda kutip lah ya. Nah, di dalam sterilisasi nomor 1 adalah sterilisasi dari COVID. Tetapi kita dengan pengalaman dari Bali melihat bahwa tidak segampang itu. Ternyata tadinya yang dipikirkan bahwa dengan vaksinasi itu sudah cukup, ternyata belum. Karena masyarakat banyak yang masih suka kerumunan. Iya. Merupakan suatu masalah yang pelik. Jadi masalah bilanglah yang terjadi di Madura misalnya begitu, itu adalah juga masalah tradisi. Iya. Dan agama. Ya. Itu adalah masalah sangat berat. Tetapi harus diadaptasi dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Tetapi selain dari itu, dari kita juga tidak mau bahwa kalau kita buka, kita punya perbatasan, terus datang lagi itu segala macam kuman, kan juga varian-varian lain Bu datang Bu nanti. Persis. Dan dengan demikian mungkin kita buka seminggu, tetapi kita tutup setahun, kan tidak mau. Ya jangan sampai demikian Bu. Justru karena itu. Jadi sebagai swasta dan khususnya anggota-anggota itu, ini saya kira apa yang nomor 1 dilaksanakan oleh pemerintah saya tidak tahu. Tetapi kalau saya lihat cara-cara bagaimana penanganan di Bali, maka nomor 1 adalah itu, yaitu vaksinasi harus tinggi, tetapi masyarakat juga harus diselesaikan. HSE
AC harus juga disiapkan, sehingga supaya pada waktu kepala-kepala negara datang untuk meninjau, itu juga sudah siap. Dan boleh ditambah, karena tadi melihat kepada apa yang kita harus jual untuk jangka panjangnya, itu saya baca bahwa Indonesia diberikan tema untuk G20 ini, Pak. Iya. Yaitu planet, population, apalagi satu ya, ada 3P. Iya. Yaitu bahwa kita harus juga menjaga bahwa kita menjaga environment, kita menghadapi climate change, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itulah sebabnya menurut saya punya interpretasi, adalah mengapa Pak Jokowi itu memilih 5 ini. Iya. Karena yang satu adalah mengenai environment, lingkungan, prehistoris dan sebagainya, sedangkan Borobudur adalah culture dan cultural di desa-desa. Oleh karena itu Kementerian Pariwisata sekarang kan sibuk dengan desa wisata. Iya. Saya kira justru itu akan masuk di sana. Ini saya hanya melihat dari berita-berita ya, yang menurut saya akan ke arah ke sana. Iya, baik Bu. Wah, luar biasa pandangan-pandangan dari Ibu Tuti ini. Iya, tidak terasa waktu sudah berjalan terus, Bu ya. Begitu, dan ya? Saya kira kita semua para pelaku inbound tourism sangat berharap kiranya border bisa segera dibuka. Dan kami para anggota IINTOA dapat berkarya kembali di dalam perannya sebagai penghasil devisa bagi negara dan bangsa Indonesia. Ibu Tuti, waktu jua yang membatasi pertemuan kita pada pagi hari ini. IINTOA sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah berkenan memberikan sharingnya mengenai kepariwisataan Indonesia. Terima kasih Ibu, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Boleh tambah sedikit? Silakan. Untuk closing ya Bu. Yang saya harap Pak, bahwa mohon ekosistem ini dipelajari dan dipakai sebagai pegangan. Dan saya pasti bahwa IINTOA ini akan juga mendorong maju pariwisata Indonesia. Amin. Bersama dengan bekerja bersama dan demikian memajukan seluruh pariwisata Indonesia, Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Bondan, kawan-kawan, dan khususnya anggota-anggota IINTOA juga. Ya. Banyak kami harapkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Tuti. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kemungkinan akan kita bertemu lagi di dalam podcast yang selanjutnya, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Tuti sekali lagi. Para pendengar dan pemirsa, demikianlah obrolan sersan, serius tapi santai dengan Ibu Wuryastuti Sunario, seorang wanita legenda pariwisata Indonesia. Saya Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast dan YouTube selanjutnya. Jika Anda menyukai podcast ataupun YouTube ini, silakan beri tanda like. Terima kasih.